Saya itu kerja di Sritek dari tahun 2001 sampai PHK kemarin tahun 2025, 24 tahun. Sampai PHK-an itu 3 bulan terakhir itu pun masih berjalan normal. Jadi emang nggak pernah ada tanda-tanda mau bangkrut atau bangkrut, memang nggak pernah ada. Terus sampai akhirnya tahun kemarin Februari 2025 dinyatakan PHK, mem-PHK-kan ribuan karyawan termasuk saya dan suami. Sekali kehilangan mata pencarian 2 orang sekaligus. Sempat bingung, Pak. PHK dari Sritek itu waktu itu emang lagi ekonomi keluarga saya emang lagi sulit-sulitnya. Saat harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, masih punya anak kecil yang harus dibelikan susu, terus ada cicilan serta angsuran yang harus dibayar. Itu sebelum Sritek dipilotkan oleh kurator, itu kan kita ya sempat was-was juga ya. Namanya kita sudah bekerja nyaman di situ, terus tiba-tiba selama 12 tahun nggak ada kabar, mendadak ada kepilotan dari perusahaan. Mau nggak mau ya harus mengikuti proses kepilotan yang dijatuhkan oleh kurator. Ya setelah kepilotan itu kita berusaha mencari pekerjaan yang lain untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kita. Akhir Februari 2025 menjadi hari yang kelam bagi ribuan karyawan raksasa tekstil Sritek. Lebih dari 10.000 pekerja harus angkat kaki dari pabrik lantaran perusahaan tersebut berhenti beroperasi di 1 Maret 2025. Deru mesin dan aroma kain tak lagi mewarnai hari-hari para pekerja yang harus menerima kenyataan pahit atas pilotnya Sritek. Sejak saat itu, nasib puluhan ribu karyawan menjadi penuh ketidakpastian. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian besar di antaranya adalah mereka yang tak masuk kriteria ideal pencari pekerjaan. Dengan usia yang udah nggak muda lagi, 42 tahun untuk saya dan suami 45 tahun, udah mencoba mencari pekerjaan kemana-kemana, pasti ditolak karena umur. Seperti itu. Terus sampai akhirnya buka-buka sosmed, ada loker di NBG Kateguhan Tawangsari itu. Terus saya dan suami mencoba melamar. Alhamdulillah keterima kerja di sana. Program MBG ini adalah yang utama adalah bukan hanya masalah gizi, tapi bagaimana program ini bisa menjadi program yang dia memberikan multiplier effect. Tadi saya sampaikan bagaimana bisa menyerap tenaga kerja, bagaimana bisa menggerakkan ekonomi dari bawah. Kami merasakan bagaimana relawan-relawan yang sebelumnya mereka belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan atau pendapatan, itu bisa mendapat pekerjaan dan bekerja di dapur. Makan bergizi gratis atau MBG pada kenyataannya bukan hanya menciptakan lapangan pekerjaan baru, tapi juga menciptakan pergerakan ekonomi dengan multiplier effect yang luar biasa. Satu dapur SPPG terhubung ke belasan pemasok bahan baku yang merupakan unit usaha kecil dan menengah di sekitaran dapur. Bayangkan, jika saat ini ada hampir 12.000 SPPG, maka ada lebih dari 70 ribuan UMKM lokal yang hidup. Angka ini tentu bisa berkali lipat lebih banyak seiring dengan bertambahnya dapur SPPG. Efek ekonomi ini memang tak main-main, dan rupanya contoh nyata dari efek domino ini telah dapat dilihat di lingkungan sekitar dapur SPPG Kateguhan, Tawangsari, Sukoharjo. Dengan adanya program MBG ini muncullah pengusaha-pengusaha baru yang
mereka sebelumnya mungkin masih kecil, masih baru mau mulai, tapi dengan adanya MBG ini mereka sudah yakin nih ada pasarnya, yakin mereka akan di repeat order. Nah, dengan itu mereka yakin bahwa berbisnis di bidang pertanian, peternakan, dan suplai bahan baku lainnya, ini mereka akan keberlanjutannya. Saya masuk MBG, SPPG Tawangsari kurang lebih bulan Agustus nih. Agustus. Kalau saya itu caranya saya beli ke petani langsung biar dapat bahan-bahan yang fresh. Kalau permintaan MBG itu kan banyak ya Pak ya. Minta jagung manis itu kan 250 kilo. Otomatis kan alhamdulillah bisa memasok segitu, itu juga keuntungannya kalau dibandingkan sebelum ada MBG ya 50% lah alhamdulillah. Sebelum dapat MBG itu Pak, produksi cuma 100 kilo. Tapi semenjak dapat MBG alhamdulillah bisa menambah produksi, bisa menambah alat untuk produksi kayak pencuci kedelai dan pemisah kulit ari kedelai. Insya Allah akan itu Pak, bikin tempat pabrik baru, ntar kita bangun yang lebih lebar lah Pak, insya Allah. Dulu saya sebagai orang yang berwirausaha, memulai usaha, kita mungkin hanya berpikir tentang profit. Tapi ada satu momen yang saya terus terang. Jadi satu momen saya mengantarkan makanan di hari kedua waktu itu di satu sekolah yang dimana adik-adik itu mereka dengan antusiasnya membukakan pintu gerbang. Dan begitu mobil SPPG itu masuk, adik-adik itu sangat antusias membukakan mobil itu dan mereka tanya menunya. Sampai ya ada satu momen yang kepala sekolah mengucapkan terima kasih sekali bahwa di sini banyak adik-adik yang masih belum beruntung bisa mendapatkan makanan yang ya bisa kita katakan sangat enak. Sekolah kami Pak, memang sekolah kami ya hampir sebagian besar itu dari kalangan yang kurang mampu. Ya mereka sangat berharap dan itu memang saya yakin insya Allah sesuai dengan sasaran dan sesuai dengan harapan dengan orang tua untuk mendapatkan MBG itu. Alhamdulillah anak-anak sangat berantusias mulai dari kedatangan awal pertama itu. Ada videonya Pak itu. Kedatangan pertama mulai dari armada masuk ke lokasi madrasah, terus kemudian penyambutan sampai anak-anak ketika disuruh datang mengambil regu piket, terus kemudian saat konsumsi. Alhamdulillah semuanya anak-anak sangat antusias dan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah berinisiatif untuk memberikan makan bergizi gratis bagi anak-anak seluruh Indonesia dan utamanya di MTS Muhammadiyah Tawangsari. Kita setiap hari itu melakukan review kualitas ya, dengan analisis. Salah satunya ada dengan surat cinta. Bukan lucu ya, tapi kita melihatnya bahwa ini aspirasi dari adik-adik. Di dalam surat cinta itu dibahas bagaimana mungkin bagi orang-orang kota ini lucu ya, tapi bagi penerima manfaat yang ada di sekitar sini menyampaikan bahwa saya seumur-umur belum pernah makan pasta. Itu anak kelas 6 SD. Mungkin kalau orang di perkotaan biasa dia makan pasta, tapi ya kembali lagi di penerima manfaat sebagai Tawangsari ini masih banyak ternyata adik-adik yang ketika mereka request menu burger, kita kirim burger, begitu happy-nya. Inilah yang ya itu menjadi penyemangat kita dan teman-teman di dapur untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap penerima manfaat. Contohnya ini, MBG makan bergizi gratis, hari ini approve banget Kak, makasih ya. Mau request dong timun, selada, telur, sudah ada bentuk nampannya, jadi terserah anak-anak gitu. Terus ada yang ini yummy sesuai request, rate 100.000 per 10
Berarti 100/10 berarti banyak banget ya. Requestnya burger. Menunya enak, terima kasih, semangat masaknya. Rakyat merasakan manfaatnya, sebagian besar merasakan manfaatnya, dan kita akan merasakan manfaatnya. Alhamdulillah, makan bergizi gratis hari ini sudah mencapai 44 juta. Salah satu prestasi tercepat terbesar di dunia. Saya hakul yakin mereka merasakan manfaatnya, mereka akan jadi lebih kuat. Dia akan makan protein, dia akan jadi lebih tinggi, ototnya lebih baik, tulangnya lebih kuat, sel otaknya lebih cerdas. Sebagai program baru yang diakselerasi, makan bergizi gratis telah dirasa manfaatnya bagi lingkungan sekitar. Tak melulu soal pemenuhan gizi, MBG telah mendorong pertumbuhan ekonomi baru dan menyumbang pertumbuhan sosial lingkungan sekitar. Harapan saya di MBG ini ya bisa berlanjut sesuai dengan program pemerintah yang dicanangkan pemerintah dan bisa untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Harapan saya lanjutkan program MBG ini karena dengan program MBG bisa mensejahterakan UMKM serta rotasi ekonomi bisa berjalan dengan lancar dari rakyat kembali lagi ke rakyat. Kami sebagai karyawan SPPG, ini programnya Pak Prabowo itu bisa lancar sampai beberapa tahun ke depan lah. Terus SPPG Kateguhan Tawangsari itu bisa berproduksi secara lancar tanpa ada halangan, tanpa ada kendala, sehingga kami masih terus bisa mencari nafkah di itu bersama teman-teman dan rekan-rekan relawan yang lain.